Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Sejarah Tritura, gerakan mahasiswa saat menggulingkan Soekarno pada masa Orde Lama. Pada tanggal 10 Januari 1966, terjadi sorakan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang menuntut pembubaran PKI kala itu membakar langit Jakarta. Mereka merasa marah terhadap Presiden Soekarno yang tidak membubarkan Partai Komunis Indonesia yang mereka tuduh bertanggung jawab atas peristiwa G30 September. Setelah 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih ragu untuk mengambil keputusan yang tegas. Sementara itu, kegeraman masyarakat terus meningkat. Akibatnya, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia terutama di Jakarta yang sebelumnya telah memiliki organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, akhirnya terpecah menjadi 2. Selain itu, para mahasiswa juga merasa kesal melihat perilaku koruptif yang para menteri dalam kabinet Dwi Korah. Di tengah kesulitan rakyat, para menteri hidup dalam kemewahan. Pada saat itu, perekonomian Indonesia hampir mengalami kehancuran. Harga bahan bakar minyak naik dari Rp4 menjadi Rp250. Harga-harga secara drastis meningkat, beras dan kebutuhan pokok lainnya langka di pasaran dan jika ada, harganya pun naik puluhan kali lipat. Soehopgi, salah satu tokoh mahasiswa pada tahun 1966 mengutip penjelasan dari seorang perwira. Ia menyimpulkan bahwa keputusan buruk di bidang ekonomi sengaja diambil oleh pemerintah untuk mengalihkan isu pembubaran PKI dan menciptakan kekacauan di Jakarta. TNI yang pada saat itu mendapat simpati dari masyarakat akan berubah menjadi musuh jika menindak rakyat yang sedang bergerak. Presiden Soekarno terlihat enggan untuk membubarkan PKI, sebab hanya PKI yang bisa menjadi penyeimbang kekuatan TNI Angkatan Darat. Mengenai kenaikan harga-harga yang semakin tinggi, Rosihan Anwar, seorang wartawan senior, menulis bahwa para menteri melarang pejabat untuk memberikan laporan situasi yang sebenarnya kepada Soekarno. Mereka takut Soekarno akan marah. Para mahasiswa mulai melakukan aksi di rumah para menteri dan Istana Negara. Menteri Hoyrul Saleh dituduh menjadi dalang di balik kenaikan harga, sementara Subandrio disebut sebagai pendukung dari Peking Cina. Mereka juga menulis tulisan-tulisan yang membuat Soekarno marah. Soekarno yang marah pada akhirnya membubarkan kami, namun gerakan mahasiswa dan pelajar tetap berlanjut. Demonstrasi besar-besaran terus terjadi, dan TNI berada di belakang untuk melindungi para mahasiswa tersebut. Dalam biografi Soeharto, ia memberikan perintah langsung kepada Jenderal Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad, untuk melindungi para mahasiswa dari serangan Cakrabirawa, pasukan pengawal Soekarno. Soekarno berkata bahwa ia menaruh harapan pada anak-anak muda yang mengadakan demonstrasi tersebut. Pada tanggal 11 Maret 1966, terbitlah surat perintah yang sangat kontroversial. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Inilah titik awal dari kejatuhan Orde Lama. Dengan memegang surat perintah tersebut, Soeharto segera membubarkan PKI. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI menyiarkan pengumuman penyelenggaraan PKI beserta seluruh organisasi terkaitnya. Maijen Kemal Idris membangunkan beberapa mahasiswa yang tertidur di markas Kostrad. Ia menyatakan bahwa mereka menang dan PKI telah dibubarkan. Ucapan Kemal pun disambut dengan kegembiraan para mahasiswa. Di berbagai sudut jalan, rakyat menyambut dengan antusias pembubaran PKI. Mereka bersorak-sorai menyambut parade militer yang diadakan oleh Soeharto. Pada saat itu, rakyat dan mahasiswa merasa bahwa perjuangan mereka telah berhasil.